Apa itu sayuran? Sayur merupakan salah satu makanan yang banyak dikonsumsi oleh rumah tangga di Indonesia, baik dalam keadaan segar maupun sebagai bumbu. Di sisi lain, perkembangan industri makanan menyebabkan permintaan sayur untuk kebutuhan bahan baku olahan terus meningkat. Dikaitkan dengan masalah keamanan pangan, sayur dapat dikatakan sebagai jenis makanan yang berpeluang mengandung pestisida. Upaya untuk meningkatkan produksi dengan tujuan agar tanaman tidak rusak oleh hama dan penyakit adalah dengan menggunakan pestisida. Pestisida berasal dari kata pes yang berarti hama dan sida yang berarti pembunuh. Jadi, secara sederhana, pestisida merupakan bahan kimia yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan berbagai hama seperti tungau, tumbuhan pengganggu, penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur, bakteri, virus, cacing yang merusak akar tanaman, siput, tikus, burung, dan hewan lain yang dianggap merugikan. Sedangkan pengertian residu pestisida merupakan zat tertentu yang terkandung dalam hasil pertanian, bahan pangan atau pakan hewan, baik sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari penggunaan pestisida. Residu pestisida menimbulkan efek tidak langsung terhadap konsumen, namun dalam jangka panjang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Adapun jenis-jenis pestisida antara lain yang pertama insektisida. Insektisida merupakan salah satu jenis pestisida yang berfungsi untuk membunuh serangga. Terdapat berbagai macam golongan insektisida seperti organoklorin, organofosfat, dan karbamat. Kemudian jenis pestisida berikutnya adalah herbisida. Herbisida merupakan bahan kimia yang digunakan untuk membunuh gulma. Terdapat berbagai macam golongan herbisida seperti senyawa klorofenoksi dan herbisida piperidil. Selanjutnya, fungisida. Fungisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghentikan perkembangan jamur. Terdapat berbagai macam golongan fungisida seperti senyawa merkuri dan senyawa dikarboksimida. Kemudian rodentisida. Rodentisida merupakan bahan kimia yang digunakan untuk membunuh tikus. Terdapat berbagai macam golongan rodentisida seperti coumarins dan rodentisida lainnya. Formulasi pestisida. Sebelum digunakan, pestisida harus diformulasikan terlebih dahulu. Pestisida dalam bentuk murni biasanya diproduksi oleh pabrik, kemudian dapat diformulasi sendiri atau dikirim ke formulator lain. Beberapa formulasi pestisida yang sering dijumpai yaitu cairan emulsi, butiran, debu, tepung, oil, fumigansia. Dampak penggunaan pestisida bagi kesehatan. Banyak pestisida yang digunakan di bidang pertanian sangat berbahaya bagi otak dan syaraf. Bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi sistem syaraf disebut neurotoksin. Beberapa gejala dari penyakit pada otak yang disebabkan oleh pestisida adalah masalah ingatan yang gawat, sulit berkonsentrasi, perubahan kepribadian, kelumpuhan, kehilangan kesadaran, dan koma. Pemeriksaan kandungan atau residu pestisida pada sayur. Tujuan: mengetahui adanya residu pestisida pada sayuran yang ditanam oleh masyarakat. Mengetahui nilai kadar pestisida yang terdapat pada sayuran yang ditanam oleh masyarakat. Menambah dan memperluas pemahaman peneliti terkait dengan sayuran yang mengandung pestisida. Mendapatkan data terkait ada atau tidaknya kandungan pestisida pada sayuran. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat, khususnya petani sayuran, terkait bahaya penggunaan pestisida. Dan sebagai tambahan referensi pada mata kuliah kejurusan yang berhubungan dengan tanaman ataupun toksikologi. Adapun alat yang digunakan adalah pisau, blender, labu ukur, gelas ukur, kaca arloji, tabung reaksi, batang pengaduk, spatula, pipet tetes,
mikropipet, timbangan analitik, evaporator, sentrifuge, tabung sentrifuge, gelas beker, kertas taring, quaker shaker, fiber, tabung vial, rak tabung, dan inkubator. Adapun bahan yang digunakan yaitu sayur atau buah, asetonitril, dikolorometan, petroleumeter, isooktan, toluen, N-heksan, garam ekstraktif, metanol, asam format, dan aqueous. Prosedur kerja. 1. Tahap preparasi sampel. Langkah-langkahnya, yang pertama menghaluskan sampel dengan blender. Kemudian menimbang 15 gram sampel ke dalam tabung sentrifuge 50 ml. Lalu mencatat bobot sampel yang ditimbang. Setelah itu menambahkan 15 ml asetonitril. Kemudian mengkocok dengan quaker shaker selama 10 menit. Setelah itu menambahkan garam ekstraktif. Selanjutnya mengkocok dengan tangan selama 1 menit. Setelah itu sentrifuge pada kecepatan 3500 rpm selama 3 menit. Kemudian mengambil 6 ml ekstrak sampel dan memasukkan ke dalam tabung. Setelah itu mengkocok dengan tangan selama 1 menit. Lalu sentrifuge pada kecepatan 6000 rpm selama 3 menit. Kemudian mengambil ekstrak sampel dan memindahkan ke dalam vial. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap pengujian jaminan mutu. Pembuatan larutan standar. Larutan standar dibuat pada 3 level konsentrasi dengan melakukan pengenceran bertingkat dari larutan standar induk menggunakan pelarut murni asetonitril sesuai dengan hasil validasi metode. Tahap yang ketiga, penetapan dengan gas kromatografi, dilakukan untuk mengetahui kadar residu bahan aktif pestisida. Yang pertama, memasukkan ekstrak sampel dan spike sampel ke vial 2 ml. Kemudian, letakkan vial di tray, setelah itu injeksi sampel. Dan selanjutnya, lihat analisa hasil kromatogram. Tahap yang terakhir, penetapan dengan liquid kromatografi, dilakukan untuk mengetahui kadar residu aktif pestisida golongan karbamat, organofosfat, dan senyawa azol. Langkah yang pertama, 1 ml ekstrak sampel tambah 3 ml pelarut air banding asetonitril 97:3. Kemudian mengkocok untuk menghomogenkan larutan. Setelah itu menyaring menggunakan bantuan vakum. Setelah itu menampung dalam vial 2 ml. Selanjutnya, menyiapkan 4 jenis larutan untuk fase gerak, yaitu air ultrapure, metanol, air tambah 0,1% asam format, asetonitril tambah 0,1% asam format. Kemudian, beri label identitas larutan, setelah itu injeksi sampel, dan analisa hasil kromatogram. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.